Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari dengan NIM C0D023006 dari Prodi Perpajakan kelas G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Baiklah, yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu pengertian penyusutan dan amortisasi. Secara umum, penyusutan didefinisikan sebagai sebuah akumulasi biaya yang akan dialihkan atau dialokasikan sebagai aset tetap dalam kurun waktu atau periode tertentu. Penyusutan pun dapat diartikan sebagai salah satu hal yang bisa mengubah biaya sebenarnya atau biaya asli dari fixed assets atau aset tetap, sebagai contoh gedung-gedung pabrik, mesin produksi, hingga alat-alat kerja yang termasuk beban selama masa manfaat yang dimiliki dari aset tetap terkait, di mana beban yang dimaksud dapat mempengaruhi hasil laba bersih lantaran ditetapkan sebagai beban biaya ataupun pengeluaran pada laporan keuangan. Sedangkan amortisasi merupakan sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu ataupun periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Sebagai contoh, pembayaran yang dilakukan atas tagihan atau tunggakan bulanan pada kredit, baik kendaraan, pinjaman KPR, hingga pinjaman kartu kredit serta pembayaran sejenis lainnya. Dalam hal penghitungan amortisasi memiliki penghitungan khusus. Kendati demikian, angka pembayaran atau cicilan diharuskan lebih besar daripada pokok pinjaman yang ditanggung oleh peminjam. Dengan kata lain, amortisasi dilakukan dalam angsuran bertahap agar terlunasi peminjaman atau cicilannya. Selanjutnya yaitu konsep penyusutan dan amortisasi. Penyusutan akan dimulai pada saat bulan di mana terjadinya pengeluaran. Sementara apabila terjadi pada harta yang masih dalam proses pengerjaan, maka penyusutan baru dapat dilakukan pada bulan selesainya pengerjaan atas harta tersebut. Sedangkan dalam amortisasi akan dimulai juga pada bulan saat terjadinya pengeluaran. Kedua ketentuan tersebut sama-sama akan berakhir apabila masa manfaat dari harta tersebut telah habis sesuai dengan ketentuan perpajakannya. Selanjutnya yaitu metode penyusutan dan amortisasi. Dalam penyusutan terdapat dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus adalah metode depresiasi aset tetap yang biaya penyusutannya tetap sama setiap tahunnya hingga akhir usia ekonomis aset tetap tersebut. Metode ini digunakan jika nilai ekonomis aset tetap terus sama setiap tahun. Sedangkan metode saldo menurun ganda, metode ini adalah metode depresiasi yang ditentukan berdasarkan persentase dari suatu harga buku pada tahun tertentu. Sedangkan pada amortisasi terdapat dua metode juga, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus yaitu metode penghitungan amortisasi ini dilakukan dengan mengalokasikan beban biaya, tetapi biaya yang dialokasikan tiap tahun besarnya sama. Sedangkan metode saldo menurun yaitu jumlah biaya yang dialokasikan akan semakin menurun setiap tahunnya karena masa manfaatnya bertambah. Perolehan biayanya akan lebih besar dan semakin mengecil di tahun berikutnya. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan singkat saya tadi yaitu beban penyusutan atau beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam laporan operasional pemerintah daerah. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan atau beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset atau aset tidak berwujud yang telah dibebankan sampai dengan akhir periode. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.